An Abi Qatadah, dari Abu Qatadah. Abu Qatadah bukan nama, itu namanya kunyah. Orang pasti punya nama. Lalu nama dia siapa? Nama dia Al-Harith ibni Rib'i radhiyallahu anhu. Dia meriwayatkan dari siapa? An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qama fihim fadzakara lahum annal jihada fi sabilillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri di tengah sahabat. Lalu beliau menyebutkan kepada sahabat annal jihada fi sabilillah, bahwa jihad fi sabilillah wal imana billah, dan beriman kepada Allah, afdalul a'mal, itulah amal yang paling afdal. Amal hatinya iman, amal badannya jihad. Amal hati zikir, tawadhu, qanaah, syukur, sabar, itu amal hati. Amal hati yang paling utama adalah iman. Amal badan, menolong orang mengangkatkan barang, amal badan. Melangkahkan kaki ke masjid, amal badan. Mengusap kepala anak yatim, amal badan. Amal badan yang paling afdal adalah jihad. Apa amal hati yang paling afdal? Iman billah. Apa amal badan paling afdal? Jihad fisabilillah. Kenapa Palestina dirampas? Karena kita meninggalkan jihad. Kenapa Uzbekistan bisa bebas dari penjajahan Rusia? Karena berjihad. Rupanya datang Gorbachev, dulu kan presidennya Gorbachev, tumbang Gorbachev, naik Boris Yeltsin. Rupanya datang Gorbachev tuh mengasih surat, Pakistan, Uzbekistan, Afghanistan, kalian mau merdeka? Ini kasihnya merdeka ya, merdeka kalian ya. Mana bisa dengan jihad? Kita merdeka dari Belanda, jihad. Dari mulai atas Sumatera sampai ke ujung Tidore, Ternate, jihad. Sampai saya ke Ternate, menyeberang pulau sampai ke Tidore, Sultan Nuku. Dulu waktu SD dipajang di dinding kelas SD, Sultan Nuku dari Tidore. Udah 46 tahun umur barulah sampai ke situ, menengok makam Sultan Nuku dari Tidore. Mujahid bisa bilang. Itu sampai wilayah timur Indonesia. Yang wilayah baratnya Teku Umar. Meninggal Teku Umar itu tetap juga dicari Belanda kuburannya di mana kuburan. Datang muridnya sebelum dibongkar Belanda kubur itu, diambil muridnya kubur itu, digali mereka, 3 kali pindah. Makam yang terakhir itu di atas bukit. Sampai kami di situ maghrib, naik bertangga-tangga di tengah hutan, ziarah ke makam Teku Umar. Tak busuk jenazahnya waktu dibawa muridnya itu. Bukti bahwa orang mati syahid tak dimakan cacing tanah. Orang jihad mati pun dia tetap takut Belanda itu. Orang yang tak berjihad hidup pun dia tak takut Israel itu. Itulah hebatnya jihad. Nanti kalau kamu meninggalkan jihad, kata Nabi, kamu akan disepelekan orang. Kenapa sekarang kita disepelekan orang? Karena meninggalkan jihad. Ustaz Somad ngomong jihad, kenapa Ustaz tak berjihad? Yang bisa meneriakkan jihad itu ulil amri, pemimpin. Kalau pemimpin mengatakan jihad, jihad, serang Israel. Tak usahlah kita serang Israel itu pakai senjata. Serentak aja kita terkencing, arahkan pipanya ke Israel. Diumumkan kepada seluruh umat Islam serentak, mati, tenggelam Israel. Yang paling membuat mereka itu cepat mati, kencing yang dari arah Nusantara.
karena air jengkol dan petai. Itulah jihad kita melawan Israel. Faqama rajulun, tegak seorang laki-laki dan berkata, ya Rasulullah, ara'aita in qutiltu, bagaimana kalau aku mati fi sabilillah, perang jihad mati aku, tukaffaru anni khatayaya, apakah semua dosa-dosaku akan diampunkan Allah? Faqala lahu Rasulullah, Rasul berkata, apa kata Nabi? Na'am, semua dosa kau dulu, zina, minum khamar, berjudi, diampunkan Allah semua. In qutilta, kalau kau mati fi sabilillah, wa anta sabirun, dengan syarat kau mati dalam keadaan sabar, muhtasibun, hanya mengharapkan balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Muqbilun, engkau menghadapi musuh, musuh di depan, kau hadapi musuh itu. Ghairu mudbirin, kau tak mundur. Orang yang lari dari medan perang termasuk dosa besar. At-tawalli yawmaz zahfi namanya. Ghairu mudbirin, kau tidak membelakangi, kau menghadapi musuh. Walaupun, coba tonton film pejuang Libya yang melawan Mussolini dari Italia, namanya Umar Mukhtar. Tulis di YouTube, Umar Mukhtar. Kaki tentara Umar Mukhtar itu diikat. Sebelum datang pasukan Mussolini, mereka ikat kaki. Kenapa diikat? Takut jatuh dalam dosa besar, lari waktu perang. Datang tentara Mussolini itu dengan tank menabrak pasukan, namun dia tidak lari. Akhirnya Umar Mukhtar ditangkap. Yang jadi pemeran Umar Mukhtar namanya Anthony Quinn. Umar Mukhtar ditangkap, ditanya sama Mussolini. Penasaran Mussolini dari Italia, kok bisa Umar Mukhtar ini melawan? Kata Mussolini bertanya, Umar Mukhtar, kami pakai senjata mesin, kau pakai senapan angin. Kami pakai tank, kau pakai kuda. Kenapa kau tetap melawan? Apa jawaban Umar Mukhtar? Karena Allah menyuruh kami berjihad. Masalah menang dan kalah bukan urusan kami. Digantung Umar Mukhtar sebagai syahid. Bagi mereka, tiang gantungan itu macam lambaian tangan bidadari. Bagi mereka hidup ini hanya setengah sayap nyamuk. Bagi mereka hidup ini hanya satu tetesan celupan tangan di tengah samudera. Man arafat dunia hanan alaih, siapa yang kenal dengan dunia, maka kecil dunianya di pelupuk matanya. Mereka sudah sampai ke tingkat itu. Summa qala Rasulullah, Nabi berkata, kaifa qulta? Bagaimana kata Nabi? Qala, dia bertanya lagi, ara'aita in qutiltu fi sabilillah, kalau aku mati nanti dalam perang ini, atukaffaru anni khatayaya, apakah diampunkan dosa-dosaku? Kata Rasulullah, qala Rasulullah, na'am, ya. Wa anta sabirun, kau mati dalam keadaan sabar, muhtasibun, kau hanya mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, muqbilun, kau menghadapi musuh dalam keadaan lillahi taala, ghairu mudbirin, kau tidak berbalik membelakangi musuh, tak lari tunggang langgang. Illa dain, ini kenanya, illa dain, kecuali kalau kau mati masih ada utang. Jangan berhutang. Mati kau fisabilillah masih ada utang, tak tertolong. Illa dain, kecuali utang. Mati pun kau fisabilillah, tapi kalau masih ada utang, maka tak tertolong. Fa inna Jibril qala li dzalik, malaikat Jibril datang berkata kepadaku tentang itu, menunjukkan pesan amat sangat penting. Bagi yang berutang, segera lunasi, bayarkan. Setelah itu
azamkan tekad, berikan aku rezeki yang halal ya Allah, supaya aku tak berhutang. Bagi yang terlilit hutang, mudah-mudahan dilepaskan Allah dari hutang. Nah, dari bunyi aminnya banyak ini. Kuat saja suara. Rawahu Muslimun. Hadis ini ada dalam Sahih Muslim. Apakah hanya utang saja? Tidak. Semua yang terkait dengan hak bertetangga, sempadan tanah, batang kayunya di tanah dia, rantingnya ke tempat kita, temakan buahnya. Hati-hati. Ini mobil parkir depan rumah orang. Waktu menutup pintu tuh, tutup. Masuk mangganya. Kau mencuri mangga? Enggak, Pak Ustadz, mangga tuh masuk. Pandai bersilat lidah, tapi di akhirat nanti bisa bersilat lidah. Al yauma nakhtimu ala, waktu malaikat mau melangkung kau mau mengazab, kau dulu mencuri mangga. Enggak, malaikat, mangga tuh masuk ke mobil lagi. Bisa. Kau mengambil anak gadis orang, aku tidak. Dia yang pertama kali WA, dia yang jatuh cinta. Tak bisa. Semua yang terkait dengan perbuatan zalim akan dituntut di hadapan Allah. Ittaquz zulma, takutlah kamu pada perbuatan zalim, fa inna zulma, karena perbuatan zalim itu zulumatun, akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Mudah-mudahan kita semuanya selamat dari memakan harta orang lain. Amin ya rabbal